Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, dan di sini saya kedapatan sepatu safety yang dirubah atau diganti bagian outsole-nya, bagian lapaknya, bagian telapaknya ya, atau bagian apa ini namanya dasarannya ya, diganti, dan ini sudah saya jahit dari sini. Ini bisa terlihat jahitannya ya, dari sini sampai mencapai sini ya. Ini sisa benang terakhirnya ya, sampai sini. Dan ini untuk menjahit bagian tengah sama belakang biasa, pakai cara teknik biasa ya, jahit biasa. Dan untuk depan ini saya akan memakai teknik apa ya, teknik cubit lah ya, atau teknik apalah pokoknya nanti kawan-kawan itu sendiri ya, namakan sendiri. Jadi teknik ini itu sudah pernah dibahas saya beserta teman-teman Sol yang lainnya ya, termasuk juga guru saya. Tapi kemarin saya dapat komentar dari seseorang yang sudah master juga dalam sol sepatu. Jika beliau itu menjahit dengan cara seperti ini itu sangat keren sekali, dan saya apresiasi, sangat keren ya, karena beliau juga sudah berpengalaman lama sekitar puluhan tahun ya. Dan di sini saya akan mengeser atau meneruskan cara beliau yang kemarin saya dikomentarkan kepada saya ya. Beliau juga tukang sol sepatu, namanya juga Cak siapa tuh, nah Cak Bogang ya. Oke, dan akan saya pertunjukan caranya, dan sekalian saya mau belajar di sini ya, karena saya juga jarang memakai teknik ini. Tapi saya sudah tahu, cuman saya jarang memakai teknik ini karena teknik ini juga ada kelemahannya ya. Banyak kelebihannya tapi ada kelemahannya, dan nanti semua kelemahan atau apanya nanti akan saya share di meja pengerjaan, sekalian kita belajar bareng ya. Oke ya, ini ada benang luar, ini benang luar, dan ini ada benang dalam. Ini benang dalam ya, jadi ini di dalam sepatu benang ini, dan ini di luar sepatu ya. Dan kita lihat ya garisnya, kalau kawan-kawan mau belajar berarti kita harus menentukan di mana besi itu berada. Bisa kita kasih titik ya, seperti ini. Kita kasih titik di sini. Ini berarti besi mulai ada ya, mulai perbatasan antara besi dan enggaknya ya di sini. Dan kita bisa pakai jahit biasa dulu ya. Kita bisa jahit biasa dulu untuk karena ini belum sampai besi ya. Karena belum sampai besi, jadi kita masih bisa untuk menjahit dengan cara yang biasa. Ini saya bikin dua aja atau satu ya. Bentar saya timbang-timbang dulu. Dua aja biar enak. Bentar ya, saya mau menjahit ini dulu, nanti saya akan praktekkan caranya. Ini jahitan terakhir, di mana setelah ini itu dia ada besi ya. Jadi ini tanpa membongkar besi, yang jelas tanpa membongkar besi dan tanpa jahit bawah ya. Ini jahit cubit. Jadi mencubit sedikit bagian uppernya ya. Ini kita talikan dulu ya, biar setidaknya kuat ya di pertengahan atau di sambungan ini ya, antara besi dan enggaknya itu kuat. Nah, setelah kita talikan seperti ini, benang dalam kita tarik keluar ya, benang dalam kita tarik keluar. Oke. Menariknya dari mana? Menariknya bukan dari luar outsole ya.
menariknya adalah seperti ini. Kita selipkan ini di antara tengah-tengah ini, antara outsole dan upper ya. Ini ya, diselipkan di tengah-tengahnya. Terus kita masuk di lubang terakhir, kita menjahit. Kita masuk di lubang terakhir, kita menjahit. Terus kita cari, tapi sebelum mencari kita harus memotong dulu ya. Ini dipotong dulu agar tidak terlalu. Benang dalam kita potong agar tidak mengganggu ya. Dan ini benang luar sudah kita potong, benang dalam sudah kita potong. Terus benang dalam kita cantolkan di jarum ini. Benang dalam ini benang luar. Benang dalam kita cantolkan ya. Benang dalam kita cantolkan. Setelah tercantol seperti ini, benang dalam kita keluarkan. Nah, ini benang dalam sudah keluar. Benang luar sudah di luar. Ini benang dalam sudah di luar, benang luar pun sudah di luar, dan semua benang di luar. Cuman bedanya kalau benang luar itu ada di outsole ya, ada di garis-garis outsole ini. Kalau benang dalam terselip di antara tengah-tengah antara outsole dan upper ya. Jadi benang dalamnya itu terselip di antara tengah-tengahnya. Dan kita akan memulai menjahit. Kita akan langkahnya mencubit. Tapi kalau di sini saya mau mencubit dan kita harus melubangi bagian depannya. Contoh misal seperti ini. Bentar dulu, saya mau ambil jarumnya. Nah, kita lubangi depannya ya. Tapi kita agak buka dulu, buka outsole-nya seperti ini. Nah, kita agak buka outsole-nya. Terus kita cari nanti di mana kita mau menjahit ya. Seumpama ini kan jarak jahitan di sini nih. Ini jarak jahitan di sini. Ini ya. Terakhir kita menjahit di sini ya. Sini kita bisa seginilah ya. Tapi kita tidak mencoblos outsole-nya. Outsole-nya kita tarik dulu. Yang kita coblos adalah upper-nya ya. Upper tentunya di dalam. Jangan upper di atas outsole-nya ya, tapi upper di dalam outsole-nya. Maksudnya upper di dalam adalah upper yang nanti ketutupan outsole ini ya, yang kita jangan yang di atasnya ini, jangan yang di sini ya, di atasnya nanti kita tidak tertutup jahitannya. Jadi kita harus harus upper di bawah ya, di bawah outsole. Jadi harus kita lubangi seperti ini ya. Dan ketika kita lubangi di bagian depannya ini, usahakan keluarnya ini ya, keluarnya jarum itu pas di jahitan, pas di benang dalam yang di luar sini ya. Ini benang luar ya, benang bawah lah, kita usahakan benang bawah. Ini bawah ini benang bawah, ini benang atas ya. Dan usahakan kita keluarnya pas di sini ya. Ya, jadi kita usahakan keluarnya pas di sini ya. Ini ya, jarumnya keluar pas di sini. Jadi kita mencubit di ini ya, upper ini kita cubit ya. Cubit segini agar kita bisa menjahitnya ya. Dan kita bisa cantolkan benang kita ke jarum ya. Ini kalau sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah mencantolkan benang kita ke jarum ya. Dan ini sudah tercantol ya. Ini ya, sudah tercantol. Ketika sudah tercantol seperti ini, kita tarik. Kita tarik biar masuk ke sisi sini ya benangnya, bentar. Nah, ini ya. Kita tarik biar masuk. Dan setelah masuk kita keluarkan semua benangnya ya. Nah, ini sudah keluar semua. Ini benang atas sudah pindah ke sini ya, tapi benang bawah masih di sini ya. Dan kita supaya bisa menjahit, berarti kita harus yang harus kita lakukan adalah ini ya, benangnya di sini. Yang harus kita lakukan adalah mencoblos di bagian urut sini ya. Kita urutkan berarti di sini ya. Urutnya adalah di sini. Dan di urutan ini kita coblos ya. Dan kita tarik benangnya. Tapi jangan sampai tarik semua. Setelah seperti ini barulah kita memasukkan benang bawah ini ke dalam lingkaran, terus kita tarik dan akan membentuk
jahitan ya. Dan kita lakukan seperti itu terus nyampai akhir ya. Jadi dibuka dulu, terus kita cubit ya. Kita cubit ya, jadi dilubangi seperti ini. Dan kita masukkan jarumnya ke dalam, terus kita keluarkan di lubang terakhir yang kita menjahit ya. Dan ini ya sudah keluar. Jadi seperti ini posisinya. Hanya kita cubit di sini. Terus hanya yang kita masukkan adalah benang atas ya. Jadi benang bawah masih utuh. Ya. Yang kita masukkan benang atas. Benang atas kita masukkan. Tarik. Ketika keluar, kita keluarkan semua seperti ini, terus kita jahit dari bawah. Nah, kalau sudah kita tarik kencang agar jahitan sini juga ikut kencang ya, jahitan yang sebelumnya ya. Makanya kita harus tarik kencang ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah terjahit ya. Dan di atasnya juga tidak terlihat ada benangnya ya, karena saya mencoblos di bagian dalam ya, bukan di bagian atas. Lanjut ya. Oke, kita lanjut cara yang tadi ya, biar sampai akhir ya. Ini benang bawah, ini benang atas ya. Caranya adalah seperti tadi, kita buka, agak dibuka sedikit ya. Agak dibuka sedikit. Dan kita lubangi ini di depannya ya. Ini bagian sini tadi yang terluka, yang pokoknya intinya kita lubangi bagian depannya. Dan ini kita letakkan di antara atau di bekas lubang yang terakhir. Jadi kita keluarkan jarum ini di benang terakhir ya, benang atas terakhir ya. Jadi kita keluarkan di situ, dan ini ya, segini kita keluarkan. Terus ini kita masukkan ya, benang atas kita masukkan. Setelah masuk kita keluarkan semua ya, benang atas semua. Setelah ini sudah dikeluarkan semua, kita tarik dari luar outsole ya. Dan benang bawah kita masukkan ke benang atas, kita tarik, dan alhasil jahitan sudah tersambung ya. Dan jahitan sudah tersambung seperti ini nih ya. Ini sudah terjahit, sudah sampai tengah-tengah ya. Tinggal segini lagi baru kita nanti akan pindah ke dalam lagi jahitannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita tarik ini ya. Itu sudah ada lubang. Tadi sudah saya lubangi, dan kita masuk lubang sini. Dan kita akhirnya di sini ya. Karena ini adalah akhir dari jahitan. Ya, kita masukkan benangnya. Ini benang atas kita masukkan. Ya. Kita tarik. Jika sudah keluar seperti ini benangnya, kita tarik saja semua ya. Semua benangnya biar ke sini semua. Ya, biar ke sini semua benangnya kita tarik. Setelah itu
barulah ya kita coblos di sini untuk mengeluarkan benang bagian atas atau bagian dalam biar keluar, terus agar kita bisa mencantolkannya dengan benang luar ya. Caranya simple, tapi dipraktekkan agak susah kalau cara ini ya. Kalau yang belum terbiasa pasti akan bilang susah. Kalau yang sudah terbiasa ya biasa saja. Ya, ini sudah terjahit ya. Tinggal lanjut ke sini. Oke, nanti mungkin saya akan jeda dan saya lanjut di bagian yang memasukkannya saja ya. Oke, dan ini sudah di terakhir. Saya sudah kasih tanda ini ya. Silver ini ya. Ini sudah di terakhir ya. Terakhirnya sini sudah kayak saya kasih tanda. Dan caranya masih sama ya. Kita itu dulu. Kita tarik dulu keluar. Masih dengan cara yang sama. Kita cubit dulu. Ini juga agak direnggangin seperti ini ya. Kalau kita susah kita bisa memakai bantuan benang ya. Atau bantuan benang lah pokoknya intinya. Kalau kita susah kita bisa memakai bantuan benang ya. Ya, kalau kita susah kita bisa dari sini ya. Dari sini dan kita bantuan benang, saya memakai benang ungu ya. Saya memakai benang ungu. Dan akan saya tarik memakai bantuan benang ini ya. Ya. Sudah, dan benang hitam. Ini benang hitam saya akan tarik memakai bantuan benang. Tarik keluar semua. Nah, itu ya. Dan benang sudah tertarik. Agar benang bisa masuk lagi kembali ke sepatu, ini ya, benang atas ini, benang atas, benang dalam, kita sama ya, kita membutuhkan bantuan benang. Dan di sini kita mencoblos bukan dari luar, ini ya, bukan dari luar outsole, tapi kita masuk ke dalam ini, ke dalam bagian atas. Dan agar benang ini masuk ke dalam, kita memakai bantuan benang ya. Ini benang dalam sebenarnya, yang di atas ini yang di bawah. Cuman kita memasukkannya itu tidak lewat outsole, tapi kita dari sela-sela outsole dan upper ya, seperti tadi. Kita masukkan ke dalam. Dan kita masukkan benang ungu sebagai pancingan untuk kita bisa memasukkan kembali benang yang di luar ini ya. Oke, ini sudah keluar ya. Kita masukkan benang yang atas ini ke dalam semuanya, tarik, dan ini sudah, ini ya, bisa dilihat. Ini ya, benangnya sudah masuk ke dalam ya. Dan ini sudah menjadi seperti semula ya. Hanya ada benang luar ya dan benang dalam yang saya pegang ini. Bentar, yang saya pegang ini ya. Jadi hanya ada benang itu. Dan untuk langkah selanjutnya adalah menjahitnya seperti biasa ya. Seperti menjahit pada umumnya. Cuma nanti saya akan terangkan kelebihan dan kekurangan menjahit dengan model atau cara yang seperti ini. Setelah paling enggak saya ada 3 jahitan lagi ya. Nanti akan saya terangkan. Karena dalam menjahit sepatu safety itu tidak ada yang salah. Caranya semua terserah kawan-kawan ya. Senyamannya pakai cara apa, tapi cara-cara tersebut itu ada kekurangannya dan juga ada kelemahannya. Ada kelebihannya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, mungkin sampai sini akan saya jelaskan, karena untuk menjahit ke belakang atau yang lagi itu caranya sama saja.
Oke ya. Kalau kita menjahit dengan cara cubit seperti tadi, otomatis kita harus kita ininya outsole-nya terbongkar ya, otomatis outsole-nya terbongkar dan otomatis bagian bawah jahitan ini tidak bisa terlem ya. Karena apa? Karena kalau terlem otomatis kita tidak bisa membongkar outsole ini dan tidak bisa mencubit bagian yang dalamnya ya. Jadi bagian bawahnya terpaksa tidak bisa kita lem ya. Bawah ini ya, bawah jahitan ini kita hanya bisa mengelem di bagian atas ini ya. Di bagian atas jahitan ya, kita hanya cuman bisa mengelem di bagian atas jahitan kalau kita memakai jahitan model cubit seperti ini. Oke, dan kelebihannya adalah jahitan ini sangat rapi dibandingkan kita harus mencopot besinya. Itu nanti dipasangkan juga kalau yang belum profesional itu akan susah. Terus kalau menjahit dari bawah juga nanti dari bawah itu ya bagus sih kalau dari bawah. Cuman dia nanti akan kalau hujan akan tembus ya karena sudah berlubang bawahnya. Dan jahitan cubit ini bisa kita lakukan atau bisa kita praktekkan dengan catatan outsole-nya ini gantian. Outsole-nya ini belum dilem atau belum menyatu atau belum menempel. Jadi itu bisa diaplikasikan ketika outsole itu lepas ya. Outsole itu mengelupas. Tapi kalau sepatu masih bagus, masih baru, kita minta dijahit, kita tidak bisa melakukan teknik ini karena masih rapat ya. Kalau kita ambil di atasnya seperti ini, itu nanti akan tidak efektif dan nanti akan lubang-lubang jahitannya di atas akan terlihat. Makanya untuk menjahit model-model seperti ini cocoknya itu ketika kita outsole-nya lepas atau kita mengganti outsole-nya ya. Kalau outsole-nya masih rapat, teknik ini tidak bisa kita gunakan ya. Makanya kalau kita mau memakai teknik ini ketika sepatunya masih rapat, berarti kita kembalikan ke pemiliknya, nunggu biar lepas dulu baru kita bisa mengerjakan. Jadi seperti itu. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share ke kawan-kawan tentang mengenai jahitan model seperti ini ya. Cara yang seperti tadi, kelebihan dan kekurangannya. Jadi semua jahitan itu bagus ya dari manapun, tergantung tergantung kita maunya dari mana atau tergantung pelanggan itu maunya dari mana. Cuman kita juga harus menyarankan mana yang lebih bagus, mana yang kelebihannya lebih ya, kelebihannya lebih banyak, mana yang lebih banyak kurangnya atau mana yang lebih banyak kelebihannya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.